Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat warga masyarakat Makeret Barat dan seputarannya, kesediaan waktu untuk hadir di tempat ini mendengarkan orasi kampanye. Karena ada dua kewajiban. Yang pertama, calon harus menyampaikan visi misi dan karakter. Kedua, rakyat wajib untuk dengar karena untuk menjatuhkan pilihan di tanggal 9 nanti. Jadi yang pertama, saya berterima kasih kepada Ibu Kristiani Enjena Peruntu sebagai Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Sulawesi Utara, yang sekarang masih tetap sebagai Bupati Minahasa Selatan, cuman cuti, yang meminang saya Bupati Bola Mongondo Timur sampai sekarang aktif, sudah 2 periode. Ini kesyukuran luar biasa, karena Ibu Kristiani adalah berdarah Minahasa, beragama Kristen, dan saya berdarah Arab, Mongondo dan Ambon, kelahiran Bola Mongondo Raya. Saya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Inilah kesyukuran yang sangat luar biasa. Ini bentuk kolaborasi, ini NKRI, ini toleransi yang tinggi. Itu dia. Di Sulut tentunya, di samping ada Kristen, Katolik, juga ada Islam yang mendekati 40%. Ini memang bukan pemilihan agama, tapi paling tidak keterwakilan terbaca dari pasangan ini. Selanjutnya, tentunya yang paling penting saya mau kasih tahu Pak Sepe, orang-orang tua, Pak Oma, Pak Opa, Om-om, kakak-kakak, saudara semua, warga masyarakat. Kenapa harus ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Karena ini bentuk negara Indonesia yang mempunyai sistem demokrasi. Dan demokrasi itu ada di tangan rakyat, Bapak Ibu. Jadi ini gubernur dan wakil gubernur, itu presiden dengan wakil presiden, wali kota dengan wakil wali kota, bupati dengan wakil bupati, kursi ngoni punya sebenarnya. Ini di Sulut ada 1,8 juta pemilih. Kalau ngoni tidur tuh tanggal 9 kau nyandak KTPS-nya ada satu yang jadi setan gitu orang ini. Karena ngoni yang menentukan siapa yang harus jadi pemimpin. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena rakyat ketika pada situasi suasana pemilihan seperti diintimidasi. Ada 2 cara intimidasi. Intimidasi ala komunis PKI dan intimidasi ala kapitalis. Ala komunis menggertak rakyat, harus pilih 4 orang, kalau nyandak dapat bantuan. Itu cara komunis. Kalau intimidasi cara kapitalis, biasanya dia panggil orang berpengaruh. Selamat datang Ketua Tim Pemenangan Bapak Yangse Wawilin Sayo, mantan Bupati Minahasa. Ini Ketua Tim Pemenangan Cep Sehan. Jadi Bapak Ibu, terutama kepada generasi muda, saya pegaya kampanye seperti ini. Saya tidak mau cuma bilang lanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan kalau rakyat dalam menderita? Kita harus berbicara sesuatu yang mempunyai kenyataan untuk ditingkatkan. Makanya saya dalam banyak kesempatan ingin mengimprint otak masyarakat agar dia paham apa sih sebenarnya itu pilkada. Kenapa rakyat harus memilih gubernur dan wakil gubernur? Bapak Ibu, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18. Kedudukan gubernur perwakilan pemerintah pusat. Untuk apa? Memediasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat.
Jadi tidak boleh kesebiar hanya wali kota yang baku mati dengan rakyat, tidak boleh hanya bupati yang baku mati dengan rakyat, tapi gubernur menjadi mediator bagaimana supaya rakyat bisa sejahtera. Kalau saya 38 tahun ketua partai paling senior di Sulawesi Utara. Sejak tahun 82, saya usia 20 tahun sudah ketua partai, tidak pernah menjadi anggota biasa. Sampai pindah Gorontalo, 30 tahun ketua partai terus. Pindah ulang di Sulut, tetap saya ketua partai. Jadi untuk pengalaman, saya kira ini bukan kaleng-kaleng. 2 kali di DPR, 2 kali jadi bupati. Matang di dalam organisasi pemerintahan. Makanya tidak usah khawatir kalau Sehan Lanjar cuma jadi sebagai wakil, karena saya dengan Ibu Kristiani Injinia Paruntu telah membagi tugas. Jadi Bapak dan Ibu, gubernur itu sebagai mediator, sebagai inisiator, sebagai motivator, dan sebagai supervisor, bukan sebagai eksekutor. Eksekutor adalah wali kota dan bupati. Saya tidak berani maju untuk kalau saya tidak paham. Karena kami tidak mau hanya mencari jabatan, mempertahankan jabatan, dan kemudian membangun sistem dinasti di dalam sistem pemerintahan. Makanya saya banyak kali ingin berbicara di hadapan rakyat, bukan mau untuk dipilih, tapi saya ingin menjadikan rakyat cerdas. Karena rakyat cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Ya tidak usah tong bikin-bikin bodoh lagi rakyat dengan bantuan saat di dekat-dekat pilkada. Karena itu uang itu memang uang rakyat yang tetap harus diserahkan pada rakyat. Jangan nanti dekat pilgub baru mulai bikin lagi program-program aneh-aneh. Pendeta dengan imam dijadikan tenaga kerja. Makanya itu saya bilang bentuk penindasan ala kapitalis. Panggetok ke masyarakat berpengaruh, dikasih uang pada dia, suruh pengaruh tuh rakyat. Rakyat yang dengar, cuma dora yang kenyang. Mau dipilih dengan hati nurani. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini tahun-tahun perempuan yang laki-laki yang dampingi. Perempuan terutama. Ini tahun ini tahun gua. Baku habis perempuan. Jadi Bapak dan Ibu, dari banyak tentunya tugas gubernur sebagai inisiator, sebagai motivator, sebagai mediator dengan pemerintah pusat, tugas pemerintah provinsi itu terbagi 2, yaitu ada namanya hal yang bersifat wajib, ada yang bersifat pilihan. Tujuannya apa? Membantu pemerintah kabupaten kota supaya rakyat itu jangan sulit. Kenapa aku mesti gubernur? Karena gubernur mengelola uang di atas 4 triliun setiap tahun. Setiap tahun uang rakyat yang dikelola oleh gubernur dan wakil gubernur itu 4 triliun lebih. Oh nak, banyak itu. Bukan sedikit nih, kalau tukar sasar ibu kong tarik ke langit, tas andar ya. Yang sampai sekarang rakyat tidak tahu berapa besar sebenarnya uang dikelola oleh pemerintah provinsi. Ini perlu keterbukaan, transparansi kepada rakyat, biar rakyat tahu bahwa sebenarnya uang yang turun kepada kami dalam bentuk apapun adalah milik kami, dikelola oleh gubernur. Makanya Bapak dan Ibu, dari 3 pasang yang ada, inilah putra terbaik yang dipilih oleh partai-partai pengusung. Kami ini dianggap terbaik oleh partai-partai pengusung. PDIP menempatkan Bapak Oli Dono Kando dan Dono Kambe dan Seven Kando sebagai yang terbaik, bersama dengan partai-partai pengusung lainnya. Golkar juga memandang Ibu Kristiani Injinia Paruntu dan Sehan Lanjar itu juga yang terbaik. Demikian Nasdem juga begitu, melihat bahwa Ibu Foni Panambunan bersama Pendeta Runtuene yang terbaik. Kami berbeda pada 2 hal, gaya memimpin dan konsep yang ditawarkan pada rakyat.
yang lebih mulia, bukan nih warna-warna. Yang mau ditaruh kira gaya memimpin. Orang ini sama-sama sudah pernah menjadi pemimpin dan sampai sekarang. Saya tetap Bupati Lamongan Timur, Ibu Kristiani Enjena Peruntus sekarang tetap sebagai Bupati Minsel. Jadi orang ini bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau ada bilang berpengalaman, tunggu dulu. Kita orang 10 tahun, yang lain ini baru 5 tahun. Oh, tuang ngalah. Orang lebih tahu bagaimana menyusun strategi sebagai penyelesaian persoalan rakyat. Karena bukti di daerah kami mampu menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dapat menekan inflasi. Jadi semuanya kita punya bukti. Nah sekarang apa DP beda? Tentunya karakter, gaya memimpin. Pemimpin yang baik itu siap menahan lapar asal rakyat kenyang, dan siap menahan ngantuk asalkan rakyat tidur nyenyak. Makanya saya menawarkan konsep yang pertama, gaya memimpin. Saya dengan Ibu Teti sudah mengatur strategi. Tugas gubernur bagaimana meyakinkan presiden dan para menteri untuk mendapatkan uang yang banyak dan mendatangkan investor. Itu tugas daripada gubernur. Saya sebagai wakil, begitu datang uang, saya ambor para rakyat supaya rakyat kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi terlalu simpel. Kita nih mau ikut Pak Ibu Teti ke Jakarta, ke Amerika, mau kemana tadi mau. Ngana silakan cari doi. Nanti kita yang selesaikan di hadapan rakyat. Karena kita pegaya begitu memang. Di Boltim cuma 28,7% yang non Muslim, Kristen dan Katolik. 71% itu Muslim. Tapi saya berlaku adil kepada semuanya. Tidak ada disparitas, tidak ada pembedaan. Karena seorang pimpinan daerah tidak boleh melihat atau menggunakan kacamata agama. Karena tugas seorang kepala daerah memenuhi kebutuhan rakyat. Kalau tidak, Tuhan akan hukum nanti kalau dia mati. Makanya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam persoalan inti, saya ingin sampaikan bahwa kalian yang punya kursi, ngoni yang punya ini jabatan ini ngoni punya, cuma ngoni yang nggak sadar. Ngoni yang punya hak kedaulatan. Sampai di mana itu hak kedaulatan? Saat ngoni batusuk orang. Saat ngoni memilih, cuma sampai situ ngoni berhak. Makanya hati-hati. Sebab begitu ngoni so pilih, KPU so hitung, konsolantik orang ngoni pilih, selesai urusan, biar ngoni tikang kapalan boleh kasih turun pada dia. Makanya hati-hati Bapak dan kita tahu ini banyak makan hati pilih orang akhirnya udah balik-balik ke kamar sini. Jadi pilih Jo itu yang aduh, bukan cuma pandai lagi, satu cantik satu ganteng. Enggak. Kalau dia cantik dari Puru, kalau ini cantik dari Puru Oma. Yo, kalau kita kesian rusak dari kecil. Jadi yang kalian akan tukar dengan kalian punya hak suara itu sesuatu yang menguntungkan buat kalian. Apa itu? Visi misi. Itu yang mau tukar. Yang cuma tukar dengan yel nomor. Bukan itu yang mau bikin hidup pengoni. Visi misi. Kenapa visi misi yang harus didengar? Karena itulah yang akan dituangkan di RPJMD ketika dilantik orang yang dipilih. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh orang yang terpilih. Tidak boleh tidak. Begitu. Supaya anda orang cuma mau dukung cuma karena satu darah, satu agama. Bukan. Pilihlah orang yang mempunyai nurani. Pilihlah orang yang punya hati kasih sayang. Karena pemimpin, kata Bible, adalah wakil Allah di muka bumi. Berarti harus mengasihi semuanya tanpa pandang bulu. Itu. Jangan ada disparitas. Makanya Bapak dan Ibu, kita pegaya kampanye begini. Makanya
Kalau yang kita sampaikan, kita pe karakternya tidak bagus, kita pe konsepnya tidak bagus, Bu, jangan pilih Pak kita, Pak, jangan pilih Pak Patanin. Kita ada Ibu Teti, mau cilaka mau nih. Tapi dengar dulu apa yang kita mau kasih pengoni dari Ibu Teti, mau kasih kalau kita orang jadi gubernur. Betul. Karena teras orang pe gaya hele bicara baku lain. Gaya senyum baku lain. Karena saya orang tipe yang tidak protokoler. Di mana saja kita boleh baku apa di ngomong. Tanya Pak Om Eki, kira-kira satu Indonesia kepala daerah rumahnya tidak ada pagar buka belakang cuma sehan lanjar. Orang bebas masuk. Om Eki mau uji kalau betul. Kita masih di Jakarta, dia sobat tunggu di rumah 9 jam dia tunggu. So 2 kali makan dia. Baru kita sampai jam 11 malam. Tanda masuk dalam rumah, duduk bercerita sampai jam 3 kumpulan. Karena kita mesti hargai tamu. Nyandak masuk berganti. Dari duduk bercerita. Semua tak panggil sama Dokter Uwi kita satu-satu. Dan itu tugas saya nanti kalau saya dengan Ibu Teti terpilih. Saya sudah siap. Saya sudah siapkan diri saya untuk Bapak dan Ibu. Pagar bongkar. Pol PP tidak boleh mau tanya kalau ada oma, opa, om datang. Pol PP biasa tanya ada perlu apa. Di saya tidak boleh ada kalimat itu. No, kalau dia tanya kita ada minta doi, kira-kira Pol PP boleh kasih? Yang berhak tanya itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Jadi Pol PP petugas cuma tolong catat dulu situ, Pol PP sediakan cepat minuman kopi teh begitu. Nggak usah nanti mau bilang-bilang ada tamu. Tak semua lihat di layar ada tamu kita keluar begitu. Begitu ya. Begitu. Karena tamu itu segera dilayani. Ada 5 hal yang harus segerakan. Bila ada tamu segera layani. Kedua, jika ada yang meninggal segera dikuburkan. Ketiga, kalau ada yang dapat jodoh segera dinikahkan. Yang keempat, kalau ada utang segera dibayarkan. Yang kelima, ketika berbuat dosa segera memohon ampun. 5 itu yang harus segera. Jadi Bapak dan Ibu, saya bersama Ibu Kristiani Injina Peruntuk, Ibu Teti, dengan saya, setelah sepakat maju, maka saya bilang, kalau begitu Tuan Dua mesti sepakati dulu, apa Tuan Dua mau bikin? Apa Tuan Dua mau tawarkan kepada rakyat? Berarti yang pertama, orang mau lihat dulu, apa rakyat berpenderitaan? Apa yang rakyat butuh, itu konsep yang kita tawarkan. Yang pertama di sektor pendidikan. Rakyat kesulitan saat kuliahkan anak. Begitu mahalnya ketika masuk perguruan tinggi. Berarti ini pertama yang harus orang atasi. Siapkan minimal 50 miliar untuk kita jaminkan setiap anak-anak yang tidak mampu, setiap anak-anak berprestasi, kita jamin setiap tahun kita yang bayarkan uang semesternya selama 8 semester. Kacili DP2 50 sampai 100 miliar kacili. Ini 4,5 triliun, banyak sekali di dunia. Makanya dari 4,5 triliun asumsi kita untuk 2021 dari 4 sektor pendapatan. Yang pertama pendapatan asli daerah 1,2 triliun. Dana transfer daudak dan kemudian pendapatan lain-lain yang sah itu kurang lebih 4,5 triliun. 1 triliun kita tarik untuk kepentingan rakyat dalam bentuk belanja barang jasa. Pertama sektor pendidikan kita harus siapkan minimal 50 miliar agar anak-anak dari keluarga yang menengah ke bawah tidak perlu pusing orang tuanya untuk sampai dia dapat sarjana. Pemerintah provinsi yang akan mengcover, yang MOU langsung dengan perguruan tinggi, sehingga masing-masing fakultas setiap jatuh tempo pembayaran semester itu langsung menagih di RKUD pemerintah provinsi tanpa harus dikejar-kejar oleh mahasiswa. Ini konsep yang kami tawarkan. Yang kedua, tambahan pendapatan guru SMA dan SMK sederajat. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diatur dalam pasal 131 sampai pasal 133 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah.
dari kabupaten kota ditarik menjadi kewenangan provinsi. Makanya kami harus memberikan tambahan pendapatan karena sampai sekarang menderita sebenarnya cuma dong Bapak Diang ini guru SMA dan SMK, apalagi yang ada di pulau-pulau. Kita siapkan 25 miliar untuk tambahan pendapatan. Kemudian sektor kesehatan, kita melihat soal membangun rumah sakit, daerah punya, provinsi punya, pemerintah pusat punya sebagai rujukan. Tapi apa yang sulit di sana? Banyak rakyat yang ada kartu KIS dari pemerintah pusat. Ada juga yang mempunyai BPJS yang ditanggung oleh pemerintah kota, tapi setengah tidak ada. Bahkan menggunakan BPJS mandiri, bayar sendiri. Kami siapkan 100 miliar untuk menanggulangi hal itu. Kami akan bayarkan. Masyarakat yang tidak mampu mendapatkan atau tidak mendapatkan BPJS, ini harus dituntaskan agar rakyat dilindungi oleh negara dan pemerintah. Kemudian apa lagi? Biasanya yang pegang BPJS, tak tahu ini banyak ada pegang BPJS yang pemerintah ada tanggung, atau yang ini tanggung sendiri, atau kartu KIS. Tapi ketika ini sakit, ada dua hal yang ini alami. Nyandak pergi berobat karena nyandak ada ongkos. Kedua, kalau mau paksa, bulung bayi yang sakit terpaksa pulang karena hele yang bajaga sudah pesaki mah karena nak makam. Maka kami menyiapkan anggaran 100 miliar, namanya program JOS, jaga orang sakit. Setiap hari 100.000 rupiah. Jadi tidak usah takut. Karena yang prei orang pegang BPJS dan KIS itu cuma tidur di rumah sakit free, pemeriksaan dokter free, cuma yang sakit makan free dengan obat generik free, tapi yang bajaga ongkos sendiri. Maka pemerintah provinsi akan memberikan JOS, yaitu jaga orang sakit 100.000 per hari. Kedua, yang selanjutnya, untuk supaya oma opa, supaya tong orang tua yang so tua, kontoran juga susah, tong ni boleh dapat kasih senang lebih pak tong orang tua, karena orang juga susah. Maka orang tua biasanya tidak ada harapan hidup. Dia kadang-kadang berdoa pada Tuhan, Tuhan daripada kita hidup susah, lebih baik ambil juga kita Tuhan. Untuk membangkitkan semangat dari orang tua kita itu, maka kita siapkan namanya JHT, Jaminan Hari Tua, 2 juta per orang. Awas yang pakai iko. Apa ada manfaat itu JHT? Yang pertama, orang tua itu ketika pemerintah datang dan mendekati dia serta memberikan sesuatu yang berharga buat dia, maka dia berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan berkat negara ini dan pemerintah yang memimpin kami. Yang kedua apa? Biasanya tompe orang tua karena setua, coba nggak pada urus KTP. Sudah joh, setua leopak kok semua mati bikin apa? Tapi karena dia harus ada KTP untuk mendapatkan JHT, maka opak dia omak bilang, cepat urus KTP supaya opak dia omak mau dapat JHT. Berarti validasi data penduduk kita akan lebih mutakhir. Yang ketiga apa? Ketika opak dapat doi, tentunya dia nak mau terbang ke Jakarta kalau cuma 2 juta. Tapi dia beli di warung, dia dapat lihat orang menjual cookies sehingga terjadi mobilisasi ekonomi yang bagus di desa. Yang keempat apa? Dia akan merasa hidupnya harus panjang karena tiap tahun dapat doi. Jadi kalau malaikat datang ambil, dia bilang malaikat tak kasih akan 500.000 panganan, jangan dulu ambil pak kita karena tahun depan kita mau ulang berapa. Berarti harapan hidup program pemerintah bisa jalan. Dan yang kelima apa manfaat JHT?
biasanya anak cucu nih mau berdekat ke oma dan opa karena susah. Tapi kalau oma dan opa ada doi, biasanya dong datang, oma tamu bawa ulu kesekan 20.000 per kita. Sehingga kehidupan kekeluargaan kembali erat. Berikan uang kepada orang tua sehingga keluarga anak cucunya akan mendekat lagi padanya. Ini hal penting yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Ini konsep yang kita tawarkan. Dan itu kita siapkan 200 miliar. Targetnya 100.000 orang tua yang kita santuni setiap tahun. Jadi tiap tahun kita akan keluarkan minimal 200 miliar untuk program JHT. Selanjutnya apa yang kita tawarkan? Orang Sulut harus punya kedaulatan. Ketika kalian berikan suara kalian di tanggal 9, berarti kami harus membayar kedaulatan itu dengan kedaulatan kalian. Kenapa? Karena terlalu banyak penduduk Sulut, terlalu banyak kepala keluarga yang tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Dia tinggal di rumahnya, tapi rumahnya sangat tidak layak. Maka kami programkan setiap tahun 3.000 unit rumah yang kami bangun dengan harga satu rumah 30 juta. Total yang disiapkan minimal 90 miliar. Bagaimana cara membangunnya? Yang ada tanah, ada rumah tidak layak, diganti rumahnya. Yang ada tanah tidak mampu bangun rumah, kita bangunkan rumahnya. Yang tidak ada tanah, kita berikan tanah dan kita bangun rumahnya. Apalagi di kota Manado ini terlalu banyak tanah milik negara sekarang ini di wilayah Buha, Bengkol dan Pandu. Kenapa dibiarkan terlantar sementara rakyat tidak ada tempat tinggal? Saya di Boltim, tanah negara dalam bentuk HGU yang jatuh tempo saya tarik kasih ke rakyat. Bagi ke rakyat dan bangunkan rumah rakyat. Ini punya negara. Pemerintah harus strong, harus kuat demi rakyat. Jadi Bapak dan Ibu, kita menawarkan sesuatu. Apalagi yang kita siapkan? Kita siapkan 150 miliar target untuk 50.000 UMKM, usaha kecil dan usaha menengah. Masing-masing orang mendapatkan 3 juta. Yang tukang jual sayur, yang tukang jual rica tamate, yang tukang jual bakso, yang tukang jual mie, yang tukang jual nasi kuning. Orang yang buat tibu-tibu dibodalin 3 juta per orang. Di Manado ini tercatat data yang saya ambil itu kurang lebih ada 16.000 UMKM. Menurut saya kurang lebih ada 30.000. Makanya saya naikkan ke 50.000 UMKM yang harus menjadi sasaran kita. Caranya bagaimana? Kita tempatkan di Bank Sulut, kemudian masing-masing membuka rekening. Dipandu oleh Bank Sulut dengan dinas terkait. Dia boleh cabut uang dari 3 juta sesuai dengan kebutuhan modal hari itu. Ini boleh cabut 1 kali. Kaki ngoni beli handphone atau ngoni di cet lambu. Dan itu dibina oleh dinas terkait, dibina oleh Bank Sulut. 6 bulan kemudian dilihat, ketika prospek usahanya bagus, maka Bank Sulut tawarkan kredit tanpa jaminan 20-50 juta sehingga usahanya akan jalan terus. Ada di lain yang bicara begini? Karena kita orang ini pemimpin yang jelas, kita orang ini jelas, datang menawarkan diri dan menawarkan konsep demi kepentingan rakyat. Kalau mau bangun jalan tol, mau bangun pelabuhan, semua siapapun gubernur, karena itu program nasional, itu doi nasional. Yang kita bicarakan 4,5 triliun yang dikelola oleh gubernur. Muka mana itu doi itu? Tungnya tidak bicara soal jalan yang skala nasional, karena itu tanggungan pemerintah pusat. Yang orang bicarakan doi yang dikelola di gubernuran. Kalau kita punya di bupati cuma 600 miliar lebih, kalau di sini 1,6 triliun wali kota ada kelola. Tapi kalau provinsi 4,5 triliun. Banyak sekali. Hanya itu. Ini yang harus bermanfaat pada rakyat. Dengar baik-baik.
Apalagi yang kami akan lakukan, Bapak Ibu? Kami akan memberikan jaminan kepada petani dan nelayan. Nelayan itu kalau soal mau kasih parau dan katinting dengan motor tempel itu urusan gampang. Tapi yang paling penting nelayan kami akan jamin pada dia, yaitu asuransi kematian. Sehingga ada nelayan di bawah 45 tahun yang meninggal, keluarganya menerima santunan 160 juta. 45 sampai 70, 40 juta. 70 ke atas 20 juta. Kalau dia cuma invalid atau cacat atau luka, 8 juta. Ini konsep saya sering di Boltim sampai sekarang. So, 2 yang mati begitu dapat 160, 9 yang dapat 40, dan 6 orang yang dapat 20 juta. 1 orang dapat 8 juta. Ini bukan so beken. Kita mau bilang bangun ini tak ada beken di Boltim, kita mau beken di Sulut supaya orang Manado juga dapat rasa. Yang pakai itu. Yang pakai itu. Selanjutnya apa yang kita akan siapkan kepada petani? Yang pertama kita berikan asuransi kepada petani. Apabila gagal panen karena cuaca, maka akan dikembalikan oleh Bank Sulut semua kerugian, mulai beli bibit, mulai dia ada baolah akan sebagainya dikembalikan supaya rakyat tidak mengalami kerugian. Yang kedua, apa yang kita harus tahan? Harga komoditi perkebunan. Cengkeh dan kopra. Tidak boleh kopra kurang dari 600.000 dan cengkeh tidak boleh kurang dari 75.000. Caranya bagaimana? Badan usaha milik pemerintah provinsi harus kita danai sebagai penalang harga. Dia yang memegang harga terendah. Ini pernah kami lakukan di Gorontalo dengan Mitra Mandiri yang dibentuk di masa saya anggota DPR. Harga jagung ada headnya, ada harga terendahnya, sehingga petani tidak pernah mengalami kerugian. Kalau saya dengan cek dipercayakan, maka kami akan lakukan juga konsep itu di Sulawesi Utara demi keselamatan para petani. Pemerintah tidak boleh berdalih bahwa kami bukan pedagang. Pemerintah haram dan bohong itu kalau bilang bahwa ini urusan pasar bebas. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan punya uang yang banyak, dapat membentuk badan usaha dan kemudian sebagai penalang harga agar petani tidak mengalami kerugian. Ada 2 cara. Petani boleh jual langsung atau dia pakai resi gudang. Dia titip, dia nyadak mau langsung jual. Dia cuma pinjam uang. Dia tunggu harga mahal baru dia lepas. Itu 2 cara yang tepat untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk petani kita. Selanjutnya apa lagi? Setiap tahun kita akan belikan kendaraan roda 2, motor pakai cool box, minimal 200 unit, 6 miliar. Kasih pas apa? Pak orang yang batibo-tibo. Jangan lagi ada rakyat di sini di Sulut yang batibo-tibo naik sepeda. Apalagi ibu-ibu, kasihan. Bajual sayur, bajual kacang, bajual ikan pakai sepeda. Jangan kasihan. Sikla, mesti pakai motor. Dan tuh motor plat merah. Iyo. Kita di Boltim pakai plat merah tapi tukang jual ikan. Sebab kalau kita kepegang plat hitam, mau jual, lebih baik plat merah. Kalau mau jual. Nanti 5 tahun kemudian baru dialihkan jadi hak milik. Gitu. Ada DP aturan itu. Jadi pertama pinjam pakai namanya. Kita yang kasih pinjam, ngoni yang pakai. Sedangkan PNS pakai plat merah kan doi rakyat. Apalagi rakyat kalau pakai plat merah wajar karena itu rakyat pedoi. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba membantu. Begitu juga ada kurang lebih 1.500 desa. Karena di Manado rata-rata kelurahan. Maka ada ini total di Sulut ini Sulut ini kurang lebih 14.000 km persegi. Bolaang Mongondo itu 53,58% dari wilayah Sulut Bolaang Mongondo. Lebih setengah itu Bolaang Mongondo ini luas Sulut, lebih setengah kesian kita daerah. Kasih gabung ini 11 kabupaten kota di luar Bolmong lebih besar 53,58%.
Ya Pak Ayub Al-Bugis, anggota DPR Provinsi dari fraksi PAN, saya sekretaris wilayah. Pak Edik juga ada. Luar biasa. Biar kacili marnya ada rambut. Tadi malam ada makan, tak tanya apa dia, makan apa ini? Dia bilang makanan ringan. Tak bilang ada kapas pun dijual sini. Dia bilang tak makan. Ada. So di mana tadi kita bicara? Desa. So di motor plat merah. Oh, so di luas daerah. Ya. Jadi kita upayakan para pengusaha kecil kita itu jangan berjalan kaki. Siksa dorang. Apalagi tak di Boltim kita lihat tuh tata kita belum bupati. Dong naik sepeda kasihan. Lain berjalan kaki, lain naik sepeda, berjual ikan, berjual rica. Kita dapat dia terpanggil. So jam 12. Siapa tuh sepeda kok ada tola? Dia semalu-malu itu ibu. Dalam hati pak kita do. Ini ibu kurang nyanak mau mengaku kasihan. Ini sadel semakin susah pak dia ini. Itulah kita terinspirasi sehingga Bapak bayangkan kasihan, coba. Cuma mama jual di sepeda, ada di dalam keranjang tudek dan kombong. Satu hari dia berjalan di sepeda, laku ini tudek dan kombong, tapi pak itu api bobara kasihan bagaimana? Makanya saya berinisiatif untuk membelikan kendaraan. Nah di Sulut tiap tahun tidak boleh kurang 200 unit orang mesti beli dan bahagi kepada masyarakat para pedagang kecil yang tidak mempunyai kendaraan supaya dia lebih gampang menjangkau walaupun wilayah jauh. Apalagi banyak ibu-ibu kita pertaruhkan hidupnya hanya untuk pertahankan hidup, karena ibu-ibu yang paling menderita apabila ekonomi lemah di dalam keluarga. Yang paling menderita adalah ibu-ibu. Saya tahu, karena saya ingat betul ketika ayah saya sakit, tidak ada apa-apa di rumah, jalan kaki 6 kilo. Ibu saya harus berjuang tetap anak-anaknya mau makan hari itu biar nanti berutang. Orang tua laki-laki belum tentu berpikir begitu. Maka saya selalu bertekad, jangan lagi ada keluarga yang menderita, karena yang paling menderita adalah ibu-ibu di dalam rumah karena cinta kepada anak-anak dan cucunya. Karena ibu-ibu itu dia berani tukarkan nyawanya demi keselamatan anak cucunya. Makanya saya kalau lihat ada keluarga yang ekonominya rendah, yang saya kasihan adalah ibu di dalam rumah tangga itu. Ini tugas pemerintah, ini tugas gubernur, ini tugas wali kota. Sebagai wakil Allah di muka bumi, selamatkanlah mereka lewat kebijakan tanganmu. Ini baju torada pakai, ini gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, itu capatu, itu kaos kaki, itu baju, semua ada beli dengan uang rakyat. Sampai dengan urusan makan di dalam rumah dinas, semua ditanggung oleh rakyat, miliaran per tahun. Makanya setiap dong Eki datang, tak bilang makan dong, makan bukan tapi doi rakyat mau doi itu, makan. Bukan tapi doi. Satu hari 2 juta, 1 tahun 720 juta kan, makan saya habis. Bukan tapi doi. Orang harus transparan. Cukup ngoni ada kasih kedudukan. Ya nggak usah lagi mau bastel apa. Kita cuma di celana pendek pakai singlet, tetap bupati juga. Karena seorang pemimpin yang dipercayakan oleh rakyat sebagai delegation authority, yang dia atur adalah dinas. Bukan mengatur rakyat, tapi melayani rakyat. Dan saya sudah siap untuk melayani. Saya akan menjadi pelayan kalian dengan tidak akan memandang bulu tentang status sosial dan agama. Karena saya akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Makanya Bapak dan Ibunya nggak usah ragu. Karena ada yang mulai fitnah. Doh, kalau itu Ibu Teti Dapaloku, seorang Islam yang pimpin. Ini kan pemikiran-pemikiran bodoh sekali. Emangnya kalau kita Islam yang pimpin, kaum orang Kristen yang banyak, justru kita lebih takut dari jago lima nyimbang. Tentunya kita mulai waspada dari tengah-tengah pangono. Berani kita tidak berlaku adil, kurang kayak domba apa kita. Itu pemikiran. Belum apa-apa coba pikir isu-isu kacangan. Sedang yang lain KPK seberapa kali periksa hasilnya tidak apa-apa kok. Apalagi orang belum pernah ada noda. Udahlah, jangan digiring pikiran masyarakat dan cara-cara berpikir kampungan dan bodoh. Cara lama itu, Pak. Lihat coba bagaimana tuh gaya memimpin dengan apa konsep, apa yang ditawarkan ke rakyat. Nah, kasih kalah kita pakai konsep ini kalau mau dipilih oleh rakyat. Itu orang ini kan cuman apa? Adu konsep. Adu konsep dan karakter. Cuman itu. Jadi menipis kedaulatan cuma sampai tanggal 9. Makanya bye-bye. 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 Karena Domo Serang di 600.000 penghuni seluruh Indonesia. Domo Serang. Itu yang kita bilang penindasan ala kapitalis. Setelah Domo Serang di 600.000 penghuni itu 4 triliun lebih dong Bapak dia ngakak. Nah bayangkan itu 5 triliun kali 5 tahun. Ngoni terima tapi ngoni 5 orang dalam rumah. 600 berarti 3 juta. Cuma pakai 1 bulan. Tapi ingat 5 tahun itu 60 bulan. Berarti 59 bulan ngoni gigi jari. Pikir. Kamu tanya, kalau kasih doi, amalnya enggak? Menyimpang. Anggap itu rampasan perang. Pakai. Aduh. Ada. Mau suka 2 kali untung. Mau suka 2 kali untung. Ambil dan pedori, kompili pacepsi. Jadi noni doi dapat itu 600, kau dapat juga 3 juta tiap tahun untuk usaha. 2 kali untung, sekarang 2 kali kalah. Habis itu yang terjadi. Ada yang bilang berdosa, nyanda bu, omak nyanda. Kalau penjahat datang menyimpang dia. Karena itu bentuk kejahatan. Tada, anggap saja itu barang rampasan perang halal. Oh, anda mau kasih kalau sampai pendukung dong mau kasih begitu. Loh, ya, berdosa kata nyanda. Ambek. Ambek. Cuma 3 orang mau nih ranking dengan tuh anak kecil ini apa 12 semua mati dong. Kasih sakit pada orang kenapa? Mereka melakukan kejahatan dan dilarang oleh aturan mereka lakukan. Maka mau menyimpang pada orang. Kalau perlu habis patusuk kasih dia, tuh ada pilih nomor 1. Kenapa mau dipeduli? Kenapa mau nih? Kenapa? Hei, takut orang mau minta bawa seluruh mojo pada orang. Ya tidak usah lapor di Bawaslu. Bawaslu cuma mau panggil pada orang terakhir sudahnya tidak ada guna. Menyimpang kau babadian. Nanti habis pilih, kau foto kau perlu ada pilih nomor 1 supaya 2 kali untung. Kenapa mau dipeduli? Mau apa? Mau apa? Betul kan takut mak. Karena kalau mau diterima dalam pedoi, kau nyana pilih. Takut lu datang meminta cuma jangan mau pakai dari rumah. Kita ajurin orang soal itu pedoi itu mau pilih. Tapi tak kalau mengaku karena Bawaslu meloku pada orang. Ya tak ada. Sikat. Tak ada.
Dora yang Bekasi itu melanggar aturan berdosa, mau yang bami nak meminta nak berdosa, rezeki rek karo itu. Berkah. So ini tuh orang punya selama ngoni ada kumpul-kumpul. Nanti sekarang kuni antar nah rasangan, taman nyimpang pangan. Kebetulan 5 tahun 1 kali muncul, nah sempatan rek karo itu. Iya, karena pasti akan ada yang nawar-nawarin begitu, apalagi kota Manado jadi sasaran. Orang bilang orang Manado itu duitan katanya. Betul itu. Tapi terasa kalau cep pensihan tanpa pakai doi, mau dibagi itu. Karena ini perlu menipu anak mau kuliah gratis kan? Kamu perlu menipu keluarganya ada tanah dengan rumah untuk mendapatkan tanah dengan rumah kan? Kamu perlu orang-orang tua harus mendapatkan jaminan hari tua kan? Yang Anda ada BPJS perlu untuk dapat BPJS dari pemerintah provinsi kan? Kalau sakit perlu ada dukungan 100.000 per hari untuk keluarga kan? Nah kalau itu perlu banyak sekali daripada itu 600.000. Ini konsep yang kami tawarkan. Memang kita gaya bicara baku beda. Mungkin satu Indonesia cara berkampanye yang berbeda. Cuma bupati bola mengerti. Dan memang begini tapi gaya. Hele corona kita peto 20 hari tidak masuk-masuk di Bolti. Takut dia kita bawa peti mati. Corona kau nggak datang dari situ bang. Iya. Dan kami telah menghitung kalau situasi ini pandemi COVID-19 tetap sampai dengan kami lantik, kami akan siapkan anggaran dari 150 sampai dengan 300 miliar untuk membeli beras yang berkualitas satu untuk dibagikan ke seluruh rakyat Sulawesi Utara. Orang saya coba hitung 9.000 ton orang mau beli. Dan cara baginya tidak boleh dihitung sama satu rumah 5 kilo, ini boleh. Mesti hitung puru. Karena yang memakan bukan rumah, puru. Jadi setiap orang kebutuhan per hari, dengar baik-baik. Setiap orang kebutuhan beras per hari itu 0,3 kilo per hari, per orang kali 30 hari. Saya di Boltim cuma 80.000 penduduk, tapi saya beli 900 ton. Kenapa? Karena setiap 1-2 orang saya berikan 20 kilo, 3-4 orang 25 kilo, 5-6 orang 30 kilo, 7-8 orang 35 kilo, 9-10 40 kilo. Yang paling banyak di dalam satu keluarga di rumah 11-12 itu dapat 45 kilo. Sampai sekarang begitu terus. Cuma 14,8 miliar yang kita keluarkan, tapi rakyat tetap bahagia. Sekarang sementara dibagi lagi 215 ton. Dan berasnya harus berkualitas satu, harus ada cap premium. Bukan tuh beras tuh DP laki so bilang, "Ma, cepat yo, tak semua pulang." Oh yo ini dari tadi tak ada bahan masa, mantap tapis nih batu di DP kutu belum habis. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota makan beras dibeli dengan uang rakyat, beras bagus. Masa rakyat yang punya doi makan beras bakutu? Makanya di Boltim kita yang jaga sendiri. Mana itu beras? Satu-satu turun dari kontainer, tak jaga sampai pagi. Cara pembagiannya saya jaga. Itu tugas sebagai seorang pemimpin. Dan kalau bagi berasnya nggak usah umpama ibu teknik warna kuning, kita warna biru, nya nggak usah itu tas tombek biru kuning. Sama rata. Isi itu tas hitam karena ini rakyat pedoi bukan partai pedoi. Itu bentuk keadilan dan itu pendidikan supaya rakyat merasa bahwa benar-benar kedaulatan miliknya. Pemimpin yang dia pilih tidak lebih daripada pendelegasian kewenangan. Pendelegasian hak rakyat. Ini kota Manado ibarat ladang. Yang punya ngoni dipercayakan pada orang. Sulut ini ladang dipercayakan pada gubernur dan wakil gubernur. Berarti setelah ada hasil maka berikan kepada pemiliknya secara benar.
Jangan, ini rakyat punya. Saya tak kasih tulis CEP SSL. Itu tidak betul itu. Bukan tadi Tetik punya, memang Ngoni punya. Orang cuma baola, Ngoni punya. Makanya insya Allah kalau nanti saya dengan Ibu Tetik terpilih, kami tidak akan menggunakan kalimat bantuan. Kami tidak akan menggunakan kalimat bantuan. Karena kami bukan pemilik uang itu, rakyat pemiliknya. Maka kami akan menggunakan kalimat penyaluran hak rakyat itu. Ini boleh. Kalau ada yang para rakyat MC bilang sudah waktunya acara penyaluran atau bantuan bupati sini. Nana tahu bupati ada doi. Ini kan program, ini rakyat punya. Kalau dari laci pak kita tanpa usaha kontak kasih itu tak punya. Tapi kalau dari program pemerintah rakyat punya. Jangan pakai bantuan, penyaluran hak rakyat supaya rakyat semakin percaya bahwa ini dia punya. Kalau duit pribadi boleh, tapi kalau duit dari program pemerintah, dari APBD, jangan menggunakan bantuan. Rakyat jangan ditempatkan sebagai pengemis dan peminta-minta, tapi dia sebagai tuan besar yang harus dilayani oleh para pemimpin. Saya akan merubah karakter kepemimpinan di Sulawesi Utara dengan gaya yang diajarkan di dalam Bible dan dalam Al-Quran dan kitab Weda. Minta doa, Tuhan mau kasih berkat, karena ini kekuasaan Tuhan punya. Kerajaan itu Tuhan punya. Tuhan mempercayakan kepada hambanya yang dia percayakan. Mudah-mudahan kepercayaan itu akan jatuh kepada Kristiani, Enjena Peruntu dan Sehan Layar. Karena Tuhan akan menarik kekuasaan dari yang dia tidak kehendaki. Dan dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tuhan akan memuliakan siapa yang dia kehendaki. Dan dia akan hinakan siapa yang dia kehendaki. Kebaikan itu di tangan Tuhan, karena dia yang menguasai segala-galanya. Apa yang saya lakukan dan semua kandidat lakukan tidak lebih dari ikhtiar dunia. Kami datang hanya menawarkan tentang konsep dan kepribadian kami. Jikalau ini dianggap baik, maka jadikan kabar gembira kepada keluarga, sanak famili yang tidak sempat mendengarkannya. Tapi kalau menurut kalian saya dengan Ibu Kristiani Enjena Peruntu tidak cocok menjadi pemimpin, maka jangan sekali-sekali kalian memilih kami, karena itu mudaratnya, celakanya besar buat kalian. Tapi paling tidak, saya sudah mewakili Ibu Kristiani bahwa inilah konsep yang kami tawarkan. Kami siap mengabdi untuk rakyat. Kami juga ingin masuk surga karena doa-doa rakyat. Muka saya boleh jelek, tapi hati saya pelihara di dalam. Saya bukan seorang yang pintar beribadah, tapi saya berupaya mencintai di muka bumi ini, kecuali ada campur tangan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa di muka bumi ini. Ada yang berniat baik, ada juga yang tidak berniat baik. Rakyat sulit untuk menentukan itu. Tapi hari ini paling tidak saya sudah datang mewakili pasangan saya, Kristiani Enjena Peruntu, memaparkan apa yang kami akan lakukan jikalau kalian memberikan percayaan kepada kami. Makanya apa yang kalian dengarkan sekarang, jangan hanya simpan di dalam hati dan pikiran kalian, tapi sampaikanlah kepada orang lain yang belum mengetahui tentang karakter daripada Kristiani Enjena Peruntu dan Sehan Salim Lanjar. Dan kami tidak akan kuat kecuali doa kalian. Semakin banyak orang yang berdoa, maka tentunya Tuhan akan senyum dan memberikan pendelegasian itu kepada orang yang didoakan oleh rakyat. Karena doa rakyat tidak akan itu langsung diijabah, langsung diterima. Karena kalian menderita, kalian sayang terhadap suami kalian, suami sayang pada istri kalian, dan juga sayang pada anak cucu kalian. Tuhan telah mengutus pemimpin untuk kebaikan rakyat. Tidak boleh menyalahkan Tuhan. Jika ada pemimpin yang zalim, yang ketika dipercayakan kemudian dipercayakan oleh rakyat tapi dia tidak berbuat untuk rakyat, maka dialah yang akan menerima akibatnya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa.
Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Mana orjennya? Sebelum saya tutup, tolong menyanyi sama-sama. Lagu ini dipopulerkan oleh Ade Manahodu tahun 78. Kebetulan saya jadikan lagu pilihan waktu saya SMP, dan saya juara bintang vokal SMP Sulawesi. Kepadamu dan ku minta ulurkan tangan kasihmu kepadaku, karena ku tahu kau selalu di sini. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Allah dan tunjukkan kuasamu, Allah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Yo! Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, aku juga di dunia ini. Tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Lagu ini sama saja dengan lagunya Bimbo waktu itu, keluar pada tahun yang sama. Bimbo dengan lirik yang berbeda, yaitu juga judulnya Tuhan. Kadang-kadang orang Islam kaget ketika saya menyanyikan lagu ini. Saya ingin katakan bahwa lagu ini dalam satu album dengan lagu Virgo. Ini lagu yang ke-9 oleh Ade Manahodu. Ketika dia menjadi pelayan Tuhan, maka dia tarik ini menjadi lagu puji-pujian di gereja. Saya tahu betul sejarah lagu ini. Jadikanlah dan tunjukkan kuasamu, tangan dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Yeay! Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, aku juga di dunia ini. Tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Semoga doa kita semuanya akan diterima oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pemimpin yang dapat membela nasib rakyat yang tertindas. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya yang hadir.
dan keluarga yang tidak sempat hadir, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Terima kasih. Semahe kai habat sang si pate, sang siwate sang pate-pate, pakatiti tuhma, pakanandu mangena. Tuhan, lupa kelabian, pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya luar biasa. Makasih dari calon wakil gubernur, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ketua Tim Pemenangan, Bapak JBS. Mungkin ada penyampaian sedikit di sini. Mbak Begin hanya ada wakil gubernur. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur